Oke, pagi ini kita akan membahas tentang massa jenis. Massa jenis yang pertama kita bahas adalah zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ini sebuah kriteria ya, yang namanya sebuah kriteria atau buatan manusia itu kadang berubah. Jadi kita perlu mengetahuinya saja, tidak perlu mengimani, maksudnya gitu. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi nek ditimbang ada, kalau ditimbang itu ada dan ada barangnya. Jadi kalau misalkan kita lihat jin gitu ya, jin itu tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang, artinya itu bukan zat. Kemudian cahaya itu memiliki massa namun tidak menempati ruang. Nah, sebenarnya menempati ya, tapi kan kita nggak bisa nyentuh gitu. Itu apakah bisa dianggap sebagai sebuah zat gitu kan? Zat cahaya gitu kan? Susah juga gitu. Jadi semakin ke sini itu semakin kompleks. Jadi definisi-definisi yang eh, ini kan definisi didefinisikan lama ya, sudah lama saya nggak tahu, tapi ini definisi lama. Maka semakin ke sini itu akan semakin berubah. Karena apa? Kayak padat, cair, gas, sekarang ada gel kan gitu. Itu padat atau cair? Kayak gitulah. Jadi ada perubahan-perubahan ilmu. Tapi yang penting kita ketahui aja. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Punya massa, punya berat maksudnya, punya ruang. Punya massa, punya ruang. Oke lah, gitu aja. Kemudian massa adalah jumlah materi yang tergantung dalam zat dimanapun tempat massa benda selalu sama. Jumlah materi yang terkandung di dalam zat. Ya, jumlah materi yang terkandung di dalam zat. Massa itu dimanapun tetap sama. Misal lembayangnya agak kesusahan karena gini. Misal ya, massa di bumi itu 1 kilogram di bumi ya, bumi itu. Kemudian kalau benda ini dibawa ke bulan, saya sendiri belum pernah ke bulan, jadi ngomongnya ini teori banget. Urung tahu nong bulan masalahnya. Ini bumi 1 kilogram. Ketika ini di bulan, masanya berapa? Massa di bumi 1 kilogram. Ketika ini dibawa ke bulan, berarti masanya tetap 1 kilogram. Kenapa kok tetap? Karena yang kita hitung, jadi antara massa dan berat itu sebenarnya berbeda dalam fisika. Seperti oli mesin dan oli samping itu. Seperti saus dan kecap. Saus itu sebenarnya kecap dan kecap itu sebenarnya saus gitu ya. Nah, sama. Jadi ini cuma salah beda definisi aja. Massa itu di fisika itu adalah kilogram, artinya ini jumlah materi yang terkandung di dalam zat. Jadi bukan berat. Kita nimbang berat badan sebenarnya adalah nimbang massa. Jadi berat badan kita itu 70 kg. Artinya sebenarnya ini massa. Kalau dibawa ke bulan tetap aja 70 kg. Nah, yang berbeda apanya? Gravitasinya. Nah, berat di fisika itu satuannya Newton. Dikalikan gravitasi 70 kali gravitasinya 9,8. Nah, di bulan itu perkiraannya 1/8. Jadi berapa? 70 kali 9,8 dibagi 8 ya. Jadi intinya berat itu adalah gaya tarik bumi itu yang berhubungan dengan massa. Semakin ya gitu. Ini pengetahuan awalnya aja. Astronot di bumi dan di bulan masanya sama tetapi beratnya berbeda. Nanti akan dibahas di hukum Newton kelas 2 SMP. Jadi ini pengetahuan saja.
Nah, sesungguhnya yang akan kita bahas adalah massa jenis zat. Massa jenis adalah massa benda dibagi dengan volume benda. Ini bacanya rho. Jadi nulisnya gini. Ini ya. Rho sama dengan M per V. Jadi ini adalah rho sama dengan M per V. Nah, dibolak-balik ya. Jadi kan kita punya rumus ini. Kita membayangkannya seperti ini. 2 sama dengan 6 dibagi 3. Artinya kalau nyari 6 gimana? 2 kali 3. 2 kali 3. Berarti kalau cari apa? 6 itu kan massa ya. M. Rho itu apa? 2. Ini kan 6, 2, 3. Seperti ini. Maka kalau nyari 6 sama dengan 2. M berarti rho kali V gitu ya. Kemudian kalau kita cari 3, gimana caranya? 3 sama dengan 6 dibagi 2. Maka kalau kita nyari V, V sama dengan apa? M per rho. Kalau kita cari lagi, misal rho, ya udah ding, cuma itu tok. Rho kan udah langsung ketemu. Nah, rho itu apa? Rho itu massa jenis. Massa jenis dalam kilogram per meter kubik. Berarti kalau ini jadikan senti apa? Kan ini kilogram per meter kubik. Kilogram jadikan gram ya. Berarti gram per sentimeter kubik. Nah, ini ada M itu massa. Massa dalam kilogram. V volume ya dalam meter kubik. Nah, ada persamaan di sini. 1 gram per sentimeter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Jadi misal ada pertanyaan seperti ini. 2,2 gram per sentimeter kubik jadikan kilogram per meter kubik. Maka berapa? Tambah 0, 3 atau ini? Berarti 2, 0, gini kan. Berarti 2200 kg per meter kubik. Nah, ini adalah contohnya. Sebongkah batu bermassa 8 gram. Batu tersebut setelah dihitung volumenya menggunakan gelas ukur 4 cm kubik. Tentukan massa jenis batu tersebut. Berarti tinggal ini diisi aja ya. Udah ada ya. Kita masukkan M per V. M-nya berapa? 8. V-nya berapa? 4. Berarti berapa? 2 gram per sentimeter kubik. Kemudian kalau dijadikan kilogram berapa? Tinggal tambah 0, 3, 2, 1, 2, 3 kilogram per meter kubik. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.